Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustam Arifin. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua nih perihal dengan informasi yaitu Bapak salah satu Bapak Soharmen, dia adalah Deputi Sinka. BKN menyampaikan bahwasannya untuk seleksi CASN tahun 2024 itu akan segera dilaksanakan dan itu sudah benar terjadi karena tadi itu sudah turun edaran dari Menpan RB-nya. Namun di sini yang saya titik beratkan adalah bahwasanya Bapak Ibu honorer jangan sampai tertipu ketika misalnya ada yang beriming-iming entah dijanjikan Bapak Ibu semua itu lulus atau seperti apa. Nah, seperti apa sih informasi lengkapnya kita bahas Bapak Ibu semua. Kita tunjukkan rekaman dari Bapak Suarman tersebut. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Situ Bondo Hadir Mas, Bandung Hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, coba Bapak Ibu semua bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Langsung kita lihat ya Bapak Ibu semua informasinya, dan mohon maaf suasananya saya tetap masih DR lagi. Sekarang ada di Platinum Hotel di Bali. Nah, semoga informasi-informasi yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Kita coba lihat videonya berikut ini. Ini ada satu lagi boleh ya Pak? Ini banyak juga yang bertanya terkait isu peretasan atau ransomware, PDN atau Pusat Data Nasional. Apakah ada pengaruhnya terhadap pelayanan kepegawaian atau sistem seleksi? Kira-kira nih bagaimana cara BKN terus menjamin atau selalu meningkatkan kualitas, keamanan dan akuntabilitas sistem seleksi melalui CAT BKN? Itu kira-kira gimana Pak? Ya, sebetulnya sebaik apapun sistem yang dibangun pasti selalu ada upaya untuk bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan hacking ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam arti mengganggu sistem pemerintahan. Saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa sistem yang disiapkan oleh BKN itu adalah yang paling sempurna, karena tidak ada yang benar-benar sempurna, itu kan tidak ada. Pasti selalu ada celah. Ada celah ya. Bagi orang kalau memang dia ingin berniat baik, ingin berniat jahat di dalam proses itu. Tetapi tentu di sisi BKN kita tentu nggak boleh pasrah begitu saja. Banyak hal yang kemudian harus kita lakukan improvement, terutama dari aspek security-nya, dari sisi aspek keamanan. Kedua, misalnya dengan pertama kita bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara membangun yang namanya BKN CISR. CISR itu Computer Security Incident Response Teams. Jadi kalau ada tim gabungan yang dibangun antara BKN dan teman-teman di BSSN, di mana tim ini memonitor seluruh pergerakan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi. Jadi kalau ada akun yang tiba-tiba dicurigai karena akan termonitor dengan baik di situ, maka teman-teman ini kemudian langsung melakukan analisis lebih dalam. Ini akun, apakah akunnya fake atau akunnya ini adalah akun yang kemudian sengaja untuk mendestroy sistem atau seperti apa. Nah, tim ini yang melakukan. Termasuk juga kita kemudian seperti tahun lalu kita dipinjamkan alat yang oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memprotek sistem-sistemnya di BKN. Yang kedua, dari sistem internalnya BKN, atas potensi misalnya ransomware ataupun apapun lah virus yang kemudian disebarkan atau sengaja dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya kita tahu bahwa di sistem BKN ini kan operating sistemnya kita menggunakan operating system sendiri. Kita modifikasi sistem operating systemnya dari OS-nya Linux, sehingga OS-nya itu CAT itu hanya bisa running di sistem OS itu. Dia nggak bisa kita nggak menggunakan Windows, kita tidak menggunakan Linux yang generate, tetapi kita memodifikasi Linux-nya tadi, yang beberapa fitur di Linux itu kemudian kita matikan atau kita modified sedemikian rupa sehingga yang sistem OS-nya tadi hanya bisa nge-running di CAT kita saja.
Termasuk juga penyesuaian di sistem CAD-nya. Sistem CAD-nya kemudian harus di-adjust lagi dengan sistem OS yang kita siapkan tadi. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah dari sisi browsernya. Browsernya juga kemudian kita coba modify sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan orang bisa menggunakan browser-browser yang di luar itu. Nah, selain itu kan tentu dari sisi aspek keamanan orang masuk, kita menggunakan face recognition, itu sudah kita lakukan, dan face recognition-nya kita lakukan secara berjenjang, mulai dari sistem registrasinya sampai dengan nanti pada saat mereka akan menggunakan CAD-nya itu sendiri. Tapi memang kemarin itu ada kendala kita sebetulnya. Kendalanya terutama dari sisi pencahayaan di dalam ruangan. Ternyata kalau intensitasnya face recognition-nya kita tinggikan, ternyata pencahayaannya nggak cukup. Nah, akhirnya banyak kemarin teman-teman kemudian berarkobat nyenterin bantu center supaya pencahayaannya kemudian bisa mendetek dengan baik garis wajahnya yang bersangkutan. Nah, ini memang secara nanti by system proses ini sudah kita siapkan dan sistemnya sendiri sudah teruji dalam arti semua sistem yang akan kita gunakan itu harus lulus ITSA. ITSA itu IT Security Assessment yang dilakukan tidak saja oleh satu organisasi atau satu institusi, tapi ITSA-nya itu harus lolos dari 2 institusi minimal. Nah, kita biasanya ITSA-nya itu dilakukan oleh 2 institusi. Yang pertama dari teman-teman di BSSN, karena itu memang tugas dan fungsinya teman-teman BSSN. Dan yang kedua itu kita meminta bantuan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk melakukan ITSA terhadap sistem yang akan kita gunakan. Kalau dari hasil ITSA-nya 2 institusi ini sudah menunjukkan low risk, relatively kita agak relatif aman sebetulnya. Tetapi tentu tanpa mengabaikan nanti yang akan terjadi selama di lapangan. Bisa saja kemudian di lapangan kondisinya berbeda dari situ. Nah, antisipasi melalui CISOT tadi itulah yang untuk mengantisipasi di lapangannya. Nah, berbasis elektronik, teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara kan ditugaskan untuk mengamankan sistem jaringan dan dari cyber attack, potensi cyber attack terhadap sistem pemerintahan. Baik Bapak. Sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan dari netizen yang kami mau sampaikan, tapi berhubung waktu yang terbatas, kami mau ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat, sudah boleh meluangkan waktu di sini bersama kami dan memberikan sharing baru ya. Apalagi buat teman-teman yang sedang menanti-nantikan seleksi. Semoga semua mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapak ya. Dan juga kepada Sobat BKN, terima kasih sudah boleh hadir bersama kami. Sampai jumpa di... Saya sebelum ditutup, saya boleh pesan satu enggak? Boleh, pesannya boleh Bapak, silakan. Ya, saya pengen berpesan pada calon peserta. Pertama, jangan pernah percaya pada orang-orang yang seolah-olah bisa meloloskan Anda. Baik. Karena saya bisa jelaskan sistem di BKN itu diprotek sedemikian rupa, termasuk dienkripsi sedemikian rupa dengan menggunakan key management system yang memang khusus disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Artinya, walaupun sistemnya sendiri ada di saya, di Kedeputian Sinka, tetapi saya sendiri nggak akan pernah bisa membuka sistem itu. Karena sistem proteksinya itu menggunakan 16 digit, dan masing-masing instansi, ada 4 instansi yang memegang masing-masing 4 digit. Ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ada BPKP, dan ada Kementerian Dikbud. Masing-masing memegang 4 digit. Jadi kalau saya mau membuka sistem itu, maka saya harus menghadirkan keempat instansi tadi. Artinya, tidak ada orang yang kemudian bisa mengintervensi sistem tadi, karena sistemnya dienkripsi dengan menggunakan sistem enkripsinya BKN yang passwordnya BSSN yang passwordnya dipegang oleh instansi lain. Yang kedua adalah jangan pernah percaya kalau ada dengan cara membayar kemudian akan bisa meluluskan. Saya bisa pastikan Anda kemudian kalau itu dilakukan Anda mulai masuk ke dalam jebakan Batman tertipu. Ya. Nah,
Karena BKN tidak pernah menerima bayaran apapun di dalam proses seleksi ini, dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir ini. Kalaupun toh masih ada orang yang melakukan itu seolah-olah bisa meluluskan, maka saya bisa pastikan yang bersangkutan adalah oknum. Dan kalau itu dilakukan, BKN juga tidak akan pernah segan-segan untuk memberikan hukuman disiplin berat kepada yang bersangkutan kalau itu memang terjadi. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan tidak pernah ada, banyak memang pengaduan tetapi tidak pernah bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan, walaupun dia bisa mengeluarkan, dia memang nyata sudah membayar misalnya. Jadi kalau memang ingin lulus di dalam seleksi ini, pesan saya belajar, berdoa, karena dua itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tidak ada jalur mudah yang bisa dilakukan untuk menjadi aparatur sipil negara, tetapi yakinlah dengan proses transparansi proses yang kita lakukan ini, maka Anda akan hadir menjadi ASN terbaik di Republik ini. Dan tentu tanpa ada embel apapun yang kemudian yang perlu Anda bayarkan kepada negara, kecuali dengan pengabdian yang juga tulus kepada negara ini dalam melayani rakyat. Itu tambahan dari saya. Iya. Terima kasih. Luar biasa Bapak ya pesan-pesannya. Jadi kalau ada yang mulai janji-janji, it's big no ya. Iya, pokoknya andalkan belajar, lalu berdoa sampai seleksinya kemudian ada dijadwalkan ya Bapak ya. Betul. Oke. Karena pelajaran dari anak saya lulus PNS. Iya. Tapi belajarnya itu hampir 3,5 bulan itu nonstop. Dan saya sampai membelikan buku-buku contoh-contoh soal itu sampai 7 buku yang dia pelajari itu. Ya alhamdulillah akhirnya ada hasil. Tetapi kalau nggak pakai belajar, kemudian mengandalkan seolah-olah seseorang itu bisa membantu meluluskan, jangankan yang nggak pernah punya pegangan atau nggak punya pegangan ke atas, saya sendiri yang kemudian memegang sistemnya nggak mampu melakukan itu. Apalagi kalau sama sekali ada orang-orang yang hanya sekedar menjanjikan ya. Jadi Sobat BKN sekali lagi pesannya belajar dan berdoa. Betul. Persiapkan diri dengan baik untuk seleksi. Mumpung masih ada waktu. Ya. Iya. Jadi Bapak kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah menjawab, bahkan ada pesan-pesan khusus nih untuk netizen. Semoga Bapak dilancarkan usaha selanjutnya, tiba dengan selamat di tempat selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak Terima kasih.